Pada hari Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023, sejumlah warga masyarakat Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, didampingi kuasa hukum Jero Budi Hartawan SHC-HTCI, dan LBH dari Garuda Kencana Buleleng, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jembrana yang beralamat di Jalan Surapati nomor 3, Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kedatangan sejumlah warga masyarakat Yeh Sumbul di kantor DPRD Kabupaten Jembrana tersebut merupakan acara audensi terkait permasalahan lahan miliknya yang tengah dihadapinya sejak dari beberapa tahun lalu sampai saat ini. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Jadi kita minta DPR dan Bupati bertahan kepada pernyataan yang dulu. Jadi amanah DPR dan Bupati yang dulu itu kan merekomendasi bahwa tanah itu bukan milik negara. Sekarang itu yang dipertahankan, jangan dia berbalik ke lain. DPR dengan Bupati, dengan Kepala Desa terdahulu mengatakan tanah itu bukan tanah negara. Lalu kenapa Kepala Desa sekarang mengatakan tanah itu tanah TN? Kan lucu, dari mana dia punya data? Pak Bupati, mungkin agendanya beliau kan semua pejabat-pejabat itu ada agenda. Kalau memang tidak ketemu, nanti silakan. Mungkin ada perwakilan, nanti saya mengaji gimana teknisnya, nanti kapan bisa ketemunya, kan seperti itu. Kalau memang hari ini tidak bisa ketemu, ya silakan dijadwalkan, dikomunikasikan kembali dengan Bu Dewan, supaya bisa melaksanakan lewat waktu dikit. Siap, Pak. Intinya tolong bersabar, jangan sampai mengambil tindakan yang di luar aturan. Mari sama-sama kita jaga kedamaian. Siap. Kapolsek Mendoyo, Pak, kita orang Mendoyo ya. Ya, sama Mendoyo, jangan sampai nanti orang Mendoyo. Siap. Mohon diperhatikan. Sebelum dia menyampaikan beberapa hal, izinkan dia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, salam damai. Berkaitan yang pertama, audiensi kita di DPRD Jembrana, ya, itu karena keterlambatan kami, ya, tidak ada maksud untuk tidak harus bertemu. Jadi karena di Pekutatan tadi ada orang Aben, kami tidak diizinkan untuk keluar dari area pengabenan itu. Jadi untuk maklum, ya, itu yang pertama. Kemudian untuk audiensi ke Pak Bupati, tadi dari Seprinya sudah menerima. Kita akan dischedulkan ulang barengan. Ya, tentu permohonan kita kepada pimpinan di wilayah Jembrana ini, Bupati maupun Ketua DPRD, agar tetap mempertahankan rekomendasi yang pernah dikeluarkan oleh DPR dan Bupati Jembrana di masa tahun itu. 2018. Karena di tahun itu Bupati merekomendasi agar segera warga masyarakat Yeh Sumbul yang memiliki alas hak yang jelas segera di PTSL-kan. Kan begitu? Kedua, juga keputusan rekomendasi dari Bupati sama isinya, menindaklanjuti rekomendasi DPRD Jembrana untuk segera warga masyarakat yang 40 orang itu mendaftarkan sebagai peserta PTSL di tahun 2018-19. Dan itu sudah turun peta bidangnya. Bapak-bapak sudah memiliki peta bidang, berarti Bapak sudah sah memiliki objek itu. Ya. Jadi karena kemarin ada kesalahan dari BPN, ya, penerima PTSL di tahun 2018-19 yang seharusnya bapak-bapak, namun ada satu orang ya dari 40 itu menjadi Inyoman Tayun. Siapa Inyoman Tayun? Kan nggak ada. Kita tanya di camat nggak ada, tanya di kepala desa nggak ada nama Inyoman Tayun. Itu karena kesalahan administrasi BPN, sehingga bapak terhambat kemarin untuk membuat sertifikat. Bukan berarti hak bapak hilang. Kenapa? Karena bapak punya alas hak yang kuat, punya
detail, punya persil, punya sporadik, ya toh, punya sisa tanah yang Bapak jual dari sertifikat yang Bapak miliki. Jadi itu tidak ada yang disebut tanah TN. Pengertian tanah TN adalah tanah yang tidak dikuasai oleh warga masyarakat. Hutan, ya sepadan pantai, di pinggir pantai radiusnya 100 meter dari pasang air yang surut, itu tidak ada diklaim oleh warga masyarakat. Nah itulah tanah negara gitu. Jadi pengertian tanah negara harus dipahami dulu oleh kepala desanya gitu. Ya jangan-jangan kepala desa mengklaim itu tanah negara. Pengertian tanah negara itu apa, harus jelas. Jadi pengertiannya sudah jelas. Bapak ini kan memiliki alas hak. Sejak nenek moyang Pak di situ memiliki dan mengelola tanah itu. Jadi itu kepentingan mereka hanya mengontrakkan objek itu kepada investor. Betul sekali Pak. Kan begitu, terlalu lama terlena dari 2019 menikmati objek itu. Sekarang Bapak bangkit lagi dari kepemilikan itu, mereka merasa resah sehingga mereka mendatangi DPR. Saya bilang sama Ketua Komisi 2, kalau memang itu tanah TN, apalah alas hak Ketua Komisi mengatakan? Mana payung hukumnya yang jelas, ya? Jangan teriak-teriak begitu saja untuk membuat kegaduhan masyarakat. Justru dia sebaliknya membuat tidak nyaman dan tidak kondusifnya di wilayah hukum Polres Jembrana ini. Bukan kami, bukan Bapak yang membuat tidak kondusif. Justru Komisi 2 itu yang membuat tidak kondusif. Ya toh? Mengadu bahwa itu dibilang tanah negara. Saya tanya, payung hukumnya Anda mengatakan itu tanah negara mana? Kemudian alas haknya Anda mengatakan itu tanah negara mana? Sedangkan BPN memerintahkan untuk segera. Bapak sudah terima enggak permohonan dari BPN? Sudah. Yang baru? Ya. Kan berarti bukan tanah negara. BPN sendiri memerintahkan untuk segera mengurus. Akan tetapi kepala desa yang selalu mengatakan itu tanah negara. Dari masyarakat yang dalam hal ini ikut meminta keadilan ya. Jadi waktu itu saya masih menjabat sebagai ketua BPD sama Perbekal 2013 sampai 2019 di sana lengkap dokumen-dokumen Pak, bahwa kita itu menyatakan bahwa itu bukan tanah negara sesuai dengan bukti-bukti gitu. 2018 itu pas permohonan itu bersama-sama dengan Yambang. Kenapa kita nggak bisa? Yambang bisa, yang seperti itu. Nah di sebelahnya lagi ada itu, sebelahnya kita lagi itu betul-betul sudah menjadi sertifikat. Nah inilah yang diminta keadilan oleh masyarakat seperti itu. Nah kemudian kenapa sekarang Perbekal sendiri menyatakan itu tanah negara? Kan gaduh semua Pak. Jadi inilah gitu loh permohonan masyarakat agar betul-betul dilihat dengan jelas bagaimana payung hukumnya. Dia bilang itu tanah negara kan seperti itu. Jadi itu saja Pak. Jadi dokumen-dokumen sudah lengkap semua gitu loh. Saya sekarang datang ke sini hanya sebagai saksi. 2019, 2018 permohonan masyarakat itu ingin menyerahkan memproses tanah itu menjadi hak milik sebagaimana yang di Yambang, sebagaimana yang ada di sebelah. Itu kenapa kok seolah-olah kita dijolimi gitu loh. Maaf saja gitu seperti itu. Kenapa kok sampai hari ini tuh nggak bisa Pak. Jadi itulah yang diminta oleh keadilan masyarakat. Mari kita proses ini agar cepat selesai. Hanya itu Pak permintaan saya, biar nggak gaduh di bawah Pak ya. Jadi seperti itu, tolong tenang Pak ya. Biar nanti Pak cuman gitu loh. Pak Dewan sendiri harus mengklarifikasi bahasa tanah negara, karena itu yang membuat gaduh Pak. Di medsos membuat gaduh. Nah, sedangkan ya itulah bukti-bukti nggak dia pelajari semua gitu loh. Saya sampai bertanda tangan dengan Perbekal kalau memang ini tanah negara, hukum saya Pak. Seperti itu kan ada Pak data di sana Pak. Seperti itu. Klien kami seperjuangan, kalau Ketua Komisi 2 DPRD Jembrana tidak mengklarifikasi, kami sudah berkoordinasi dengan Dir Serse yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Ya, kita bermain cantik. Kalau dia nggak mau, berarti kita harus laporkan ke Undang-Undang ITE, memberikan berita hoax atau berita bohong bahwa tanah itu adalah tanah milik warga masyarakat, diklaim oleh mereka. Kan sudah ada proses dan kita kan sudah laporkan. Kedua, kepala desa, kami mohon juga dari jajaran Polres Jembrana bahwa kami sudah melaporkan kepala desa penguasaan objek tanpa alas hak yang dikontrakkan. Kemudian dia memakai jalan warga masyarakat
dipaping atau disemenisasi tanpa seizin warga masyarakat. Mudah-mudahan melalui kesempatan ini jajaran Polres Jemberana agar segera memanggil kepala desa untuk ditindaklanjuti laporan masyarakat sehingga masyarakat betul-betul mengetahui kebenaran dari proses hukum itu sendiri. Jadi saya minta, ini sudah melalui proses hukum, jadi jangan kita membuat kasus yang baru. Mohon sekali biarkan polisi dengan jajarannya memproses apa yang sudah kita laporkan, ya. Kemudian jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan amanah kita, bahwa kita adalah percaya dengan kebesaran Tuhan, di mana kebenaran itu pasti akan menang. Terima kasih, Pak. Semua ini kepada Pak Jero, tolong ini urus sampai selesai, dan saya mohon ekstrimlah sedikit Pak Jero dalam menangani masalah ini. Karena aparat kita yang ada di desa terlalu ekstrim, sandiwaranya terlalu banyak. Dari dulu melapor ke sini bahwa itu tanah negara, mau membersihkan pelang-pelang yang ada di sana, itu apa namanya itu Pak? Tolong saya harap kepada Pak Jero yang saya percayakan, tolong ekstrim sedikit. Mohon gini, tanggapannya dari hasil wawancara di dalam seperti apa, Jero? Mungkin. Berkaitan dengan dialog dan koordinasi kembali ya, kepada ketua DPRD Jemberana. Jadi karena keselamatan kami maklumi karena situasi ini perjalanan, jadi kita lambat lebih kurang dari yang diharapkan. Jadi jadwal kami kembali untuk kita bisa bertemu untuk dimediasi antara kami kepala desa dengan BPN. Tapi kami sudah mendengar jelas dari ketua menyampaikan bahwa tanah yang ada di wilayah Yesumul itu adalah tanah TN yang direkomendasi oleh ke BPN Jemberana. Nah, oleh karena itu BPN Jemberana bertanggung jawab apa yang dia sampaikan. Sedangkan tanah itu adalah tanah hak milik warga masyarakat kami di wilayah Yesumul itu sendiri. Jadi kami dalam waktu dekat kami akan mendatangi BPN untuk minta pertanggungjawabannya terkait mengatakan bahwa dia merekomendasi kepada DPR Komisi 2 bahwa objek itu adalah tanah milik negara. Jadi ini yang sangat kami sayangkan, BPN yang kurang profesional menyikapi terhadap objek yang selama ini dimiliki oleh masyarakat dan dikuasai oleh masyarakat berpuluh-puluh tahun dari nenek moyangnya. Jadi yang kami sesalkan sekali. Nah, terkait tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua, kami bisa berbicara seperti itu karena ada rekomendasi dari BPN. Oleh karena itu, kami menuntut kepada BPN untuk segera mencabut kata-kata atau rekomendasi yang dibawa ke DPRD itu sendiri. Baik, terima kasih, Pak. Nama saya Ariadi, warga masyarakat Yesumul yang memperjuangkan hak milik masyarakat. Salah satu daripada korban, ini kita korban semuanya, korban daripada penguasa yang ada di Jemberana, baik BPN maupun lembaga yang lainnya, dan kepala desa itu sendiri ya. Jadi sebenarnya kita mempunyai alas hak yang kuat ya. Kalau saya punya buku tanahnya Pak, saya punya peta bidangnya, kita punya pipil persil yang tanah kita dari Jalan Denpasar Gilimanuk sampai ke pantai, dan itu batasnya samudra. Jadi sertifikat saya tidak ada itu namanya jalan, itu jalan yang sekarang tuh nggak ada, batasnya adalah samudra, dan saya punya aslinya. Peda juga punya Pak, tahun 76, 71 itu kita bayar IPEDA, itu sah. Dan kalau sekarang dia mengatakan 2018 DPRD turun ke lapangan bersama jajaran semuanya, dari BPN, dari Kabupaten Jemberana, juga dari Bapak Sekdanya, dari Dispendanya, semua turun ke lapangan mengatakan itu bahwa tanah milik masyarakat. Tapi sekarang di 2023 sudah diterbitkanlah yang katanya surat rekomendasi untuk DPRD Jemberana bahwa itu tanah negara. Itu dari BPN sendiri. Makanya kita usut ini. Harapan kami Pak ya, harapan kami semua nih masyarakat. Jadi perjuangan kami dari 2018 itu sudah cukup panjang, dan kita bawa bukti-bukti yang ada, selalu dipermainkan. PTSL yang sudah jadi, peta bidang, pengukuran yang sudah jadi, dijadikan satu nama Inyoman Tayun, semuanya 50 bidang, satu orang, itu yang mencegal kita di PTSL. Begitu jahatnya mereka. Makanya harapan kami nih, kalau bisa ini media ini sampai kepada Bapak Jokowi ya, Presiden Republik Indonesia, saya mohon ini di Jemberana ini harus diselesaikan dengan keadilan, karena kami punya bukti. Makanya hari ini kamu buat data semua,
baik BPN maupun lembaga instansi lainnya. Kalau punya bukti keluarkan, itu mengatakan tanah negara. Kami punya bukti yang kuat, alas hak yang kuat. Harapan kami di Jembrana ini terjadi keadilan yang merata kepada masyarakatnya. Di samping itu juga, aduh saya mikirnya, udah nggak bisa ini permainan mafia tanah yang ada di Sumbul dan Jembrana. Ini yang perlu diberantas. Kita jangan pantang menyerah. Sampai dimanapun kita kejar. Sampai dimanapun kita kejar. Kalau bisa, kalau kita masih dalam keadaan baik-baik sekarang, pikiran kita jernih, kita mau dengan mediasi dengan baik-baik saja untuk keamanan dan kedamaian. Tapi kalau sudah tidak bisa, kita tutup jalan. Jalan itu milik kita. Jalan itu milik kita. Lebar pajak. Siap. Ya itu Pak, harapan dari kami. Kalau ini sampai kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, ya mohon disampaikan Pak, agar turun ini ke Jembrana. Itu harapan kami Pak. Karena sudah tidak mampu kami Pak, lembaga di sini sudah tutup telinga, tutup mata. Itu harapan kami. Kalau bisa turun ke sini Pak, bantu kami untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jembrana ini. Hanya sekian dari saya Pak. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Ya selamat sore. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya, Selamat Haryanto, mengucapkan terima kasih.